Ya. Halo. Selamat malam, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Abang naik kemari dan apa gerangan mau Abang bantah dari saya? Silakan, Bang. Iya kan tadi situ bilang katanya kalau berzina, terus apalagi tadi itu? Barang Itu masuk siapa surga begitu ya? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang tersebut pasti masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jikalau orang tersebut berzina? Bagaimana jikalau orang tersebut mencuri?" Kata Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan ajaran kalian. Boleh-boleh saja ajaran kalian, cuman kenapa dikait-kaitkan dengan Yesus gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi, Yesus Bang, gimana emang? jadi begini, banyak ustadz-ustadz ya di komal-komalnya, di channel-channelnya berkata begini, bahwasanya Islam itulah justru pengikut Yesus yang sejati. Justru Islam itulah yang menerapkan ajaran betul. Yesus. Nah, betul kan? Betul. Sudah saya bilang betul kan? Jadi saya tidak fitnah kan? Tidak Iya. fitnah. Nah, tetapi Iya. begini, Bang. Kenapa? Karena Yesus itu, sebentar. Yesus itu mengharamkan babi kan? Mengharamkan babi, Yesus bersunat. Terus Yesus juga dia itu sujud. Kok Kristen yang sekarang enggak gitu loh? Oke, Sedangkan baik. Islam harus bersunat. Baik. Saya jawab dulu, Bang ya. Islam tidak makan babi. Oke, saya jawab. Islam juga mau diajarkan sujud, berarti Yesus itu ajarnya sama kayak Islam. Justru yang anehnya itu sekarang Kristen kok bisa menuhankan Yesus gitu loh. Oke, baik. Satu-satu dulu, Bang. Kita kalau diskusi Ya, satu-satu, silakan. diskusi yang baik tuh asik gitu loh ya. Jadi enak. Oke. Gini. Pertama Oke. kita mulai dulu Iya. dari pernyataan saya. Betul bahwasanya kalian Oke. ini mengklaim bahwa kalianlah yang meneruskan ajaran daripada Tuhan Yesus. Betul yang saya katakan bahwa kalianlah yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, mengapa di detik yang sama kalian memelintir ajaran Yesus, memfitnah? Pertama begini, adakah pernah Yesus berkata bahwa barang siapa berzina, barang siapa mencuri tetap masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat? Coba silakan. Di mana Yesus pernah bilang begitu? Lah itu kan begini ya. Yesus itu kan diutus ke dunia menurut keyakinan Kristen sekarang. Bukan, kan Bang. untuk Maksud saya menebus dosa manusia. kapan? Betul apa tidak? Kapan Yesus mengajarkan hal yang begitu? Oh, saya nggak pernah melihat di Bible sampean belum. Nah, kalau begitu janganlah mengklaim bahwa itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Gimana? Enggak, tapi Itu kan namanya begini, fitnah yang Bang Adis, begini nyata. kan. Enggak begini maksudnya di situ itu mankola. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajabat dakhalal jannah. Dia itu wajib masuk ke dalam surga. Wa in syaraqa wa in zana. Walaupun orang tersebut pernah mencuri, walaupun orang tersebut pernah berzina, asalkan dia bertobat kepada Allah. Nggak ada bertobatnya dihapus di situ, Bang. dosanya, maka- Tidak, Bang. Ini jangan Anda memfitnah. Tidak ada di situ Ya kalau misalnya, bertobat. kalau misalnya dia tidak bertobat juga, misal dia Tidak pernah ada di situ bertobat, Bang. asal Di dalam situ, hatinya ada. Bang. Sebentar dulu. Oke, sambil Anda bicara, jelasin saya dulu. tunjukkan Kalau misalnya dalilnya. dia tidak bertobat juga, iya, silakan, saya itu tahu dalilnya itu, Dis. Oke. Oke, sekarang Anda memfitnah lagi. Anda ini justru memfitnah sang Kok Nabi loh. memfitnah sih Anda ini kok? Oke, saya tampilkan dulu, Bang. Anda memfitnah sang Nabi. Kenapa saya katakan Anda memfitnah sang Nabi? Fitnah yang Sang mana? Nabi, saya balikin Iya, dulu iya. ya. Sang Nabi tidak pernah berkata Iya, silakan. bertaubat. Dia berkata tentang
orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita baca ya Bang ya. Di sini dikatakan Iya, dua apa? kalimat syahadat, betul. Oke, di sini dikatakan begini ya. Bahwasanya Rasulullah mana nih? Sebentar, kita baca ya. Oh, iya paham saya. Udah Dis, paham Dis saya Dis. Sebentar. Paham, maksudnya begini Dis, ketika dia sedang Nih. aduh saya kok Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina betul. atau mencuri? Betul, menjawab, iya, sekalipun berzina mencuri. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Iya betul. Nggak ada di sini bertaubat. Di mana Iya, bertaubatnya? Tidak ada kalimat kalau misalnya bertaubat dia di tidak sini. menyekutukan Allah, sebentar begini Dis, sebentar. Boleh saya jawab gak? Sebentar, saya cek dulu semua hadis-hadisnya Maksudnya nih ya. begini. Tidak ada Ya, di sini silakan, kalimat silakan. bertaubat. Tidak ada di sini bertaubatnya. Yang penting apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucapkan Iya, betul. dua kalimat syahadat, di saat manqola, siapa yang mengucapkan? Iya, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Iya. Di mana bertaubatnya? Di mana bertaubatnya? Enggak begini kan. Orang itu ketika dia bersyahadat, dari asalnya dia non muslim jadi seorang muslim, dia bersyahadat tuh, maka otomatis dosa berzinahnya, dosa mencurinya itu dengan otomatis terhapus dengan sendirinya Dis. Ya, berarti di dalam agama kalian pengucapan dua kalimat syahadat itu mampu membuat orang tersebut wajib masuk surga. Tidak ada di situ pertaubatan. Iya betul. Nah, makanya tadi saya katakan dari mana Anda mendapatkan pertaubatan? Itu kan pertamanya itu dengan ucapan fiil apa itu? Fiil madi kan, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam surga. Berarti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, yang asalnya dia itu kafir, yang asalnya dia itu tidak beriman kepada Allah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut otomatis dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapus. Iya. Dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda tambahkan narasi pertaubatan? Tidak ada di situ narasi pertaubatan. Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis dia itu terhapus gitu Dis. Itu kan suatu bentuk jangan diulang lagi Bang. Kalimat tersebut. Betul Bang, jangan diulang-ulang lagi. Artinya dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, orang tersebut pasti wajib dikatakan masuk surga. Walau dia berzina kayak walau dia mencuri, betul? Iya. Nah, berarti di dalam walau dia berzina wa in syaraqa wa in zana. Iya, betul. Nah, sekarang ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Di dalam surat At-Tahrim. Nih ya, At-Tahrim. Nanti saya minta pertanyaan sama adik saya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Tenang saja. Oke. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 ya. Saya bacakan di sini surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya balikan dulu ya Bang ya kameranya. Bandingkan dengan surat ini, At-Tahrim ayat 8 ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang semurni-murninya. Artinya dia taubat itu nggak kumat-kumat lagi. Contoh, dia taubat daripada berzina. Dia tidak berzina lagi, betul. Ini taubat nasuha artinya. Nah, ternyata setelah taubat nasuha, apa janji Allah? Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Justru kalau bertaubat tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau mengucapkan dua kalimat syahadat ada jaminan masuk surga. Nah, justru di dalam kalian
itu tidak penting pertaubatan, yang penting hanya cuap-cuap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Oke. Jadi begini, Dis, dalam keyakinan kami umat Islam, barang siapa orang tersebut mempunyai di dalam hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, ada kalimat syahadat, walaupun dia itu berdosa. Ya, nanti di hari kiamat kan manusia itu ditimbang kan, seperti dalam Bible ada kan itu pertimbangan manusia yang baik dan yang buruk. Kalau amal perbuatannya itu banyak yang buruk, maka dia itu masuk neraka dulu, Dis. Masuk neraka, dibersihin dulu tuh dosa-dosanya. Nah, setelah dia sudah habis dosanya, maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam hatinya itu ada Begini, kalimat Bang, tauhid. saya ngomong berdasarkan dalil, Anda ngomong berdasarkan begini, Bang. Kalau kita berbicara harus ada dalilnya. Coba dalilnya di mana? Kalau orang beriman kepada Allah nanti begini terus masuk surga, tidak ada seperti itu. Nah, Oke. Coba, silakan. Oke. Mohon maaf. Memang saya tidak memegang data di Disney. Saya lagi gak punya HP, Dis. Gitu. Tapi itu saya bisa bertanggung jawab kok bahwa manusia itu dalam Islam ya. Walaupun saya tidak pegang dalil sekarang, tetapi ini otentik, yakin bahwa kalau dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk neraka nih, Disney, maka dia itu akan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu masuk ke dalam neraka dan disiksa selamanya, Dis. Tidak pernah akan masuk ke dalam. Bukan, kita jangan bahas begini, Bang. Kita itu tidak membahas hal yang selain daripada tema kita. Gini loh. Menurut ajaran agama Anda, barang siapa yang bertaubat nasuha, tidak pasti dia itu akan diampuni. Betul? Menurut surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang paling murni. Nah, setelah kalian taubat yang paling murni, apa janji Allah? Mudah-mudahan. Dikatakan di situ mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan menutupi dosa-dosamu. Jadi justru kalau bertaubat nasuha tidak ada kepastian. Tetapi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada kepastian, yaitu masuk surga. Jadi menurut hadis tadi, amalan ucapan 2 kalimat syahadat itu di dalam iman kalian sebagai kunci surga. Betul? Betul tidak? Kunci surga. Nah, sementara kalau kita betul. Iya, memang betul. Saya belajar agama Anda itu 13 tahun. Nih, sementara bandingkan dengan ini. Apa di sini dikatakan? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Sementara di ayat yang lain dikatakan barang siapa mengucapkan amalan tadi itu 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Satu pihak ngomong nggak ada amalan yang bisa bikin masuk surga. Nah, makanya saya bilang, sementara kalian percaya kepada hadis, sementara kalian ini masih percaya kepada hadis-hadis seperti ini, yang lain-lain ini sudah pada meninggalkannya. Karena isinya satu sama lain saling cakar-cakaran. Silakan. Kamu ini Des mempelajari Islam, tapi kamu ini belum belum fase. Itu la yadkhulunal jannah. Itu kan bagi orang-orang yang mereka itu berlebihan gitu loh. Tidak mengharapkan daripada rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menganggap amalnya yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi bukan rahmatnya Tuhan gitu loh. Itu maksudnya di situ itu. Bukan artinya tidak bisa dengan amal. Loh, seperti itu maksudnya. Tadi Anda mengatakan gini, betul tidak? Amalan apa yang merupakan kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul. Oke, itulah amalan yang bisa membuat orang masuk surga, betul? Iya, betul. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang masuk surga. Itu hadis tentang masalah rahmat Allah. Jadi manusia itu masuk ke dalam surga,
masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka itu tergantung daripada fadol ataupun keutamaan ataupun rahmat dari Allah, itu maksudnya Dis. Iya, Dia tidak harus justru itu, mengukuhkan bahwa Bang. amalan Justru tersebutnya itu bisa di memasukkan satu dia ke dalam sisi, surga gitu loh. di satu sisi justru itu dikatakan, biar kita ini nggak ngulang-ulang terus ya. Di satu sisi dikatakan Oke. tidak ada satu amalan pun, nggak ada itu, mau sholat kah, mau apa, mau 2 kalimat, nggak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang itu masuk surga kecuali rahmat daripada Allah. Menurut hadis tersebut, betul? Nah, rahmat dari Nah, iya, betul. sementara di hadis yang lain dikatakan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Sementara di tempat lain nggak ada amalan pun yang bisa membuat Nah, masuk itu surga. kan kuncinya surga, Dis. Kuncinya surga, kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kuncinya surga. Adapun jikalau manusia sudah bersahadat, dia juga bisa masuk ke dalam neraka, Dis. Nah, ini Dengan Anda tambah-tambahin cara amalannya lagi itu, nih amalannya itu gimana? banyak yang jelek. Kok tambah-tambahin lagi sih? Kasih Bien. Kok tambah? Anda Enggak, maksudnya menambah-nambahin begini loh. Jadi, sesuatu. enggak, maksudnya begini Di- loh. Loh, kok menambah-nambahin sesuatu sih? Loh, tidak ada di situ bunyinya Di situ barang begitu, barang siapa dia kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia bisa masuk neraka, nggak ada. Yang ada barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk artinya surga. kita tidak boleh kita tidak boleh menumpukan bahwa amalan kita itu paling bagus gitu loh, sebab manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu kok saya ulang-ulang lagi sih. Udah, sekarang saya boleh Bukan nanya karena sama rahmat, sampean. bukan karena rahmat Allah menurut ayat tersebut, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi begini, baik. Kamu Oke, nggak paham berarti. kita Kamu sudah cuma sepakat, pelajari kita lagi sudah aja, sepakat di pelajari situ. lagi Sekarang aja. begini, Bang. Berarti boleh mencuri, boleh berzina. Betul. Contoh nih. Ada seorang Kok gitu sih? Loh, Kok gitu kan sih? bunyinya seperti tadi, Bang. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat dia coba. Saya kasih contoh, kita ambil satu contoh. Tahu Angelina Sondak? Tahu. Oke. Angelina Sondak dia kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya. Oke, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut ajaran daripada tadi itu, dia masuk surga sekalipun dia korup, betul? Betul. Oke, berarti tidak salah Angelina Sondak kalau walaupun dia korup tetap saja dia masuk surga, kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Salah kayak gitu. Nah, Bang. kan disalah-salah lagi. Dengan ajaran. Kok salah gimana? Enggak, maksudnya begini, Klos. Jadi begini, Des. Maksudnya Anda harus tahu juga patokan gitu, Bang Edis harus juga patokan. Patokan manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Patokan Karena manusia itu mengucapkan bisa 2 masuk kalimat ke dalam syahadat. neraka. Itu ada patokannya, Dis. Sebentar dulu dong, jangan dipotong Ya kan? dulu. Patokannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Orang jikalau dia itu sudah berkalimat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia banyak dosa nih, Dis. Terus dia masuk neraka karena ada ucapan la ilaha illallah itu, maka dia masuk ke dalam surga gitu loh. Iya, Itulah intinya. Kalau dia artinya- tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak masuk ke dalam surga begitu. Oke, artinya walaupun Angelina Sondak korupsi, walaupun dia maling uang rakyat, tetap saja dia masuk surga karena dia mengucapkan Iya. 2 kalimat syahadat, betul? Ya kalau misalnya dia tidak bertobat, tidak membalikan lagi Nggak ada uangnya, bertaubat di dia situ. masuk ke dalam neraka dulu. Inilah Anda tambah-tambahin. Dia masuk dalam neraka dulu Gini, dong, Des. dari tadi Enggak, kita dia sudah masuk ke dalam ngomong neraka di dulu, habis mana? neraka. Sebentar, Kalau di misalnya mana di ayat udah tersebut habis perintah dosanya, taubatnya? udah Sebentar. habis dosanya baru masuk ke dalam surga Perintah gitu loh. taubatnya. Kok- Perintah taubatnya ada di mana? Bang, Iya, perintah taubatnya ada di mana, Bang? Di dalam surat apa itu saya lupa lagi. Man istighfaro itu ya Allah ya Rabb ya Hakim. Saya lupa lagi. Aduh. Wa may yattaqillah yaj'al Coba lahu makhrajan buka wa yarzuqhu. surat Lupa At-Tahrim. lagi saya, Dis. Surat At-Tahrim ayat ke-8 tadi apa bunyinya? Coba buka, Dis, saya nggak punya data, Dis. Baik, saya Punya bukakan. data nggak? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, Ayat 8. silakan. Nih, At-Tahrim ayat yang ke-8. Justru Iya. bagi yang sudah kalau bertobat nggak ada jaminan masuk surga. Iya.
Oke. Itu kan Nih. pada keutamaan Allah, itu rahmatnya Allah, gimana sih? Baik, kita tampilkan. At-Tahrim ayat ke-8. Betul ya? Saya Oke. coba baca Arabnya, saya baca Arabnya, Mohon maaf. Di atas dulu, ke atas dulu. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Tubu ilallah taubatan, tubu ilallah. Awas jadinya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum ayyukaffara ankum sayiatikum wa yadkhil, apa itu? Wa yadkhilukum ya jannati tajri min tahtihal anhar. Itu Oke. ada itu, wa Artinya- yadkhilukum jannati tajri min tahtihal anhar, itu ada. Oke, artinya Itu ada itu. Artinya? Iya, bagi orang-orang yang bertaubat dengan iya Bang, taubatan diartikan yang dulu Bang. Artikan benar-benar. satu persatu. Bang, artikan dulu. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ada perintah kan Taubat supaya nasuha, taubat yang betul. semurni-murninya, betul? Iya. Lalu apa janji Allah setelah Iya, taubat betul. semurni-murninya? Dan Allah akan Nggak ada dan Allah. semoga Allah Mudah-mudahan. akan menutupi. Mudah-mudahan Tuhanmu Iya. akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di Iya. bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan, betul nggak? Menutupi kesalahan-kesalahanmu. Menutupi Iya, itu bahasanya dong. Lihat tuh. mudah-mudahan. Aduh, Menutupi. Bang, jangan fokus gitu. Ini loh kata menutupi mudah-mudahan ini loh. kesalahan-kesalahan. Trigger kan? Itu kan bahasanya menutupi kesalahan-kesalahan kan? Iya, apakah nggak? pasti itu menutupinya? Iya. Pasti? Iya pasti. Ini mudah-mudahan nih loh, mudah-mudahan. Allah akan, sebab begini Des, ada Aduh, juga perkara yang tidak ditutupi Oke, oleh Tuhan. siapa gitu yang loh. ngomong mudah-mudahan? Dia sudah berdosa terus, yaitu Al-Qur'an, berarti Allah. Iya, ucapan siapa ini mudah-mudahan Tuhanmu? Ucapan Tuhan. Masa Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi? Oh, itu kan artinya begini. Gimana itu kan artinya firman sih? Tuhan, Dis. Jangan bolak-balik. dong. Contoh Jangan begini, bolak-balik dong. contohnya Itu kan begini, Bang. Contoh Asa begini, Bang Samurai. Asa ar-rabbuka. Jadi kan itu kan contohnya seperti ini, Dis. Jadi kalau misalnya Tuhan menerangkan sesuatu, apakah dia tuh harus aku akan apa namanya? Aku akan Iya, apa namanya? justru Aku itu akan membuktikan- mengampuni kamu. Kan itu bukan begitu, Dis. Itu membuktikan kan melalui bahwa- referensi juga dong. Begini Bang, saya kasih contoh. Iya. Saya adalah pemilik satu perusahaan. Iya. Saya bilang sama Ken Samurai begini, Terus? Samurai Kenzi, bekerjalah kamu dengan Ya. kerja yang semurni-murninya. Oke? Kamu masuk jam Oke. 7 pagi, pulang jam Ya. 7 malam, tidak boleh telat. Pokoknya semua kalian kerjakan. Mudah-mudahan bos kamu akan menggaji kamu di akhir bulan. Mudah-mudahan loh, Itu mudah-mudahan. apa emangnya? Berarti Itu pertanyaan yang saya bicaranya begini. bosnya gitu. Sebentar. Berarti kalau perkataan saya mudah-mudahan bos kamu. Nah, kalau saya katakan mudah-mudahan bos kamu, berarti saya tidak pemilik perusahaannya. Iya. Oh, Pemilik jadi perusahaannya. kalau saya pemilik perusahaannya, berarti saya. Ya, kalau misalnya begini nih, kalau misalnya begini ya, saya mengucapkan kepada anak saya ya, nak, kamu jangan makan jangan makan batu karena nanti ayah, saya ini ayahnya loh, nanti ayah marah. Apakah salah seperti itu, Dis? Oke, kalau itu berarti saya. Ayo. Betul. Betul. Nah, sekarang kalau di sini Iya, Tuhanmu, apakah salah Tuhan yang seperti mana itu? lagi? Ya Tuhan Allah. Ini Iya, Tuhanku, tetapi An-Nabi, coba An-Allah, ini saya karena Tuhan Anda kamu, karena kan Anda begitu, tidak ada kan? Quran di situ, saya tampilkan lagi. Karena Anda tidak ada Quran di situ, saya tampilkan lagi nih ya, biar Anda paham. Nih, dengarkan, lihatkan, Nanti lihatin. nanti saya tanya loh, Dis, kamu, Dis. Oke, Ya. lihatin ya. Di sini apa? Hai orang-orang yang beriman. Apa? Siapa yang berucap di sini? Yang beriman, iya kan? Bukan, yang Allah. berucap siapa? Terus, hai orang-orang yang beriman, Allah itu yang berucap. Oke, kan? yang berucap. Oke. Bertobatlah Al-Quran, kan? kepada Allah. Iya. Bertobatlah kepada Iya. Allah dengan taubatan nasuha. Iya. Oke. Mudah-mudahan Iya. Kenapa Tuhanmu, emang salahnya di mana? mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Bagaimana mungkin Allah betul. menyuruh orang bertobat, tapi mudah-mudahan Tuhanmu yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi?
Ya Tuhan Allah. Tadi kan saya sudah kasih analogi, guys. Kalau Ketika dia kita yang berfirman, mengatakan kepada anak kalau kita, dia yang berfirman "Nak, kalimatnya, jangan makan maka petasannya, aku akan-" nanti ayah marah, nanti ayah sedih. Apakah saya menyebutkan ayah tersebut salah kepada Kalau anak mudah-mudahan saya? itu pasti nggak? Ya kalau mudah-mudahan itu relatif, bisa pasti bisa enggak. Oke, bagaimana mungkin Tuhan ngomong mudah-mudahan? Ya sebab manusia itu, ada orang-orang itu yang bertaubat, tapi taubatnya tidak nasuha, tidak Justru sebenar-benarnya di situ gitu. diperintahkan Kan taubat itu berarti nasuha. kan taubat sambal. Di Dia- situ dia itu diperintahkan bertaubat, taubat tapi triggernya di apa, nasuha. tapi intinya di situ taubatnya itu hanya sekedar dia itu taubat tapi tidak nasuha. Kan bisa Ini juga loh itu taubat tidak nasuha. diampuni dosanya. Astaga. Ini loh, saya balikin lagi kamera saya. Ini Udah. taubat nasuha Udah, ini loh. jangan kemana-mana. Loh, ini loh taubat nasuha nih. Apa dikatakan di sini? Iya. Hai orang-orang yang beriman, Iya. bertaubatlah Yang dengan Jis, taubatan bentar, begini, nasuha. Tobat itu ada yang taubatan nasuha, ada yang taubat tidak. Oke, ini taubat nasuha gitu nggak? loh. Ini Kalau taubat nasuha nggak? nasuha yakin Allah akan menghapus Oke, ini dosanya. taubat nasuha Tapi nggak? kalau misalnya taubatnya itu Sebentar. Taubat Ini taubat nasuha. nasuha nggak? iya taubat nasuha. Oke, kalau sudah taubat nasuha, pasti diampuni nggak? Berarti di situ Dis ada yang tidak taubat nasuha Dis, makanya disebutnya mudah-mudahan. Gimana sih? Perintahnya itu disuruh taubat nasuha. Gimana sih ini orang ini? Berat. Udah. Sekarang saya mau nanya sama sampean. Selama Yesus nih ya, dia kan hidupnya 33 tahun kan? Adakah dia bersabda dengan ucapan mulutnya, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku supaya kamu masuk ke dalam surga"? Ada gak ucapan seperti itu dalam Bible? Silahkan. Baik. Coba apakah di situ ada jangan santai Alkitab? Dis, jangan gugup, santai aja, santai. Minum dulu. Nah, nggak ada saya gugup. Minum dulu. Ini pertanyaan basi emang ini terus pertanyaan kalian nggak ada yang lain kok gimana? Iya, silakan. Baik. Silakan. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Ayat 13. Yohanes 13 di sini nggak ada, Dis. Anda Nggak buka ada di apa kok nggak ada di situ? Masa nggak ada Yohanes 13 ayat 13? Yohanes pasal yang ayat 13, silakan ke-13. buka. Iya. Yohanes pasal yang ke-13 Gimana ayat ucapannya? 13. Iya, ucapannya gimana? Loh, kalau saya nanti yang buka lagi, kalian ini senangnya disuapin terus. Nanti gimana kalau saya terus yang buka? Coba Anda coba buka dulu. Biar Anda ingat. Saya nggak pegang data, nggak pegang HP, Dis. Nggak pegang Iya, HP gimana? saya. Baik, pertanyaanmu Gimana ayat 13 itu? Yohanes di 13 mana itu, Yesus silakan. berkata, "Akulah Tuhan." Betul. Betul. Iya, silahkan. Baik, saya bukakan ya. Iya. Ini pertanyaan mereka itu cuman itu aja dari dulu. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Nah, jawab aja, udah jangan kemana-mana, Dis. Jawab. Dari dulu itu aja nggak punya pertanyaan lain dari dulu itu terus. Yohanes pasal yang ke-13. Udah jawab aja, jawab. Baik. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nih, kelihatan ya. Coba lihat sini dulu, nanti udah Iya. ditunjukin, nanti nggak ngomong lagi mana amana gitu terus. Ya mana, Dis, mana? Nggak mau ke atas nih. Wah, HP-nya nge-lag, Dis. Nih loh, masih muter-muter tuh loh. Nah, ini sudah nih ya. 13. Coba Anda yang baca. Nanti kalau saya yang mana baca, aja, nanti saya lagi yang ngerti. Ya, saya Kalian yang tidak baca. ngerti-ngerti. Ah, silakan. 13 nih. Iya, mana? Kamu menyebutkan mana? Kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ ucapan akulah Tuhan.
Nggak ada di situ ucapan Astaga. akulah Tuhan, Dis. Kamu ini adalah guru, Berat, dan Tuhan. saudara-saudara. Berat sekali saudara-saudara. Saya ulang Tidak lagi ada ya. ucapan Saya ulangi bahwa lagi aku nih. adalah Tuhan, maka Saya ulang lagi nih. sembahlah aku. Nggak ada Coba, seperti coba, itu, coba, Dis. coba baca lagi Nggak nih. ada seperti itu, Edis. Coba, Nggak ada. Kamu menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Terus? Lu gak kelihatan, Dis, digituin, Dis. Gak kelihatan digituin nih. Kurang gede. Dan apa? Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini nggak konsisten di sini, Dis. Nggak konsistennya di konsisten mana? sini. Dia itu bisa disebut guru. Ini nggak konsisten, Dis. Dia itu berkata guru, tetapi di sisi lain dia itu adalah Tuhan. Nah, itu sebenarnya harus dispesifikin lagi, Dis. Itu sebenarnya dia itu guru apa Tuhan gitu loh. Itu Ya nggak jelas kalau kata dua-duanya. saya, Dis. Mohon maaf, Dis. Ya dua-duanya gimana? Malah ketawa. Oh, dia itu jadi plus ya. Jadi dia itu plus ya, guru sekaligus dia itu Tuhan ya. Baik, Begitu sekarang ya? saya tanya kepada Anda. Saya Iya. tanya nih, saya tanya Begitu ya? balik. Betul. Oke, baik. Sekarang begini. Apakah ketika Allah mengajari kamu supaya kamu jangan begini, jangan begitu, Anda harus menurut nggak? Ya, tapi kan di situ kan ada yang mengajarinya. Ya, itu Nabi dengar Muhammad, Dis. dulu. Saya lagi nanya nih loh. Itu kan ada Nabi. Anda kan menertawakan statement itu. Sekarang saya tanya balik dulu nih tentang Allah. Ketika Allah menggurui kalian supaya kalian harus begini, harus begitu, kalian wajib menuruti nggak? Wajib. Berarti Wajib. Allah guru nggak bagi kalian? Bukan, dia Tuhan, bukan guru. Oke, berarti kalau Allah mengajar kalian nggak usah dengerin dia ya. Kok mengajar sih dia itu? Nah, berfirman gimana mewajibkan, sih kok Anda ini? Oke, Nah, gimana? sekarang pertanyaan saya, ada nggak ajaran Allah? Sebentar, Berat, saudara. ada nggak ajaran Allah? Maksudnya? Kan langsung pura-pura peang kan? Sebentar, saya tanya lagi. Ada nggak yang disebut dengan ajaran-ajaran Allah? Ada. Berarti ajaran-ajaran Allah itu Iya. kalau Allah mengajar, artinya Allah guru nggak? Kok mengajar sih? Allah itu tetap Tuhan kalau dia mengajar juga. Gimana sih Anda ini? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Saya ulangi. Tenang. Berat, saudara, berat. Saya ulangi lagi nih. Aduh, berat. Coba dengarkan saya. Sekali lagi biar kita nggak ulang-ulang lah ya. Saudara. Apakah benar Oke, silakan. ada yang disebut dengan ajaran Allah, ajaran iblis, ajaran penyesat, Ada. ajaran ini? Oke. Artinya, Ya. kalau ada yang Oke. disebut dengan ajaran-ajaran Allah, berarti Allah punya pengajaran, betul? Iya dia punya ajaran, punya Oke, syariat namanya. punya ajaran. Oke. Barang siapa yang memiliki pengajaran, berarti dia mengajar, betul? Nggak begitu juga, Dis. Gimana Nggak begitu Anda juga. ini? Nggak begitu juga. Susah ini, susah. Maksudnya mengajar itu bukan mengajar di kelas. Bukan begitu. Jangan Anda pikir mengajar itu kelasnya cuman maksudnya di dalam kelas. Gimana sih? Maksudnya mengajar itu dia memberikan kepada Anda sesuatu pengajaran. Contoh, pengajarannya begini. Barang siapa berzina, barang siapa mencuri, tetaplah dia masuk surga. Yang penting dia percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak mengapa dia mencuri dan berzina. Ya kan? Nah, karena di dalam iman kalian itu, iman itu adalah percaya, tidak ada perbuatan. Makanya di dalam agama Kristen justru sebaliknya, Bang. Tidak mungkin seseorang dikatakan menuhankan Yesus di detik yang sama dia mencuri.
Kalau dia mencuri, Tuhannya pasti bukan Yesus. Tuhannya pasti adalah Syaiton yang terkutuk. Contoh. Bisakah Anda dikatakan sebagai pemimpin seseorang sementara Anda suruh dia ke kanan tapi dia belok ke kiri? Saya ulangi lagi. Enggak seperti ini, guys. Bang, dengar dulu Bang, biar enak kita ngobrol ya. Sebentar. Bang, dengar dulu saya, biar enak kita diskusinya. Bisakah Anda disebut pemimpinnya Udin ketika Anda perintahkan Udin untuk belok kiri tetapi Udin belok kanan? Enggak dong. Enggak. Artinya apa? Artinya Udin tidak menjadikan Anda pemimpin. Orang Anda suruh belok kiri, dia belok kanan. Berarti dia tidak mau Anda pimpin. Nah, sekarang begini. Bagaimana mungkin seseorang disebut menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhannya, tuannya, majikannya, tetapi tidak dia turuti? Yesus bilang jangan mencuri, tapi dia mencuri. Berarti kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau menuhankan setan. Nah, sekarang di dalam kalimat syahadat tadi itu, barang siapa yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia mencuri dan berzina, tetap masuk surga. Berarti apa itu esensi iman di dalam ajaran Anda? Bahkan seorang rasul besar pun, ya, rasul utama dalam agama Anda tidak mengerti apa itu iman. Yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Mencuri berzina, surga. Saya boleh jawab nggak? Silakan. Saya boleh jawab tidak? Silakan. Yang namanya iman itu qauluhu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu dengan kekuasaannya tidak harus menjadi guru. Ngapain Tuhan jadi guru? Dia kan dengan kuasanya, dengan keistimewaannya, dengan kehendaknya. Kok dia berreinkarnasi menjadi manusia itu sesuatu hal yang tidak wajar. Guru kok mereinkarnasi sih? Ngomong guru jadi apa Anda di kemana-mana yang dibahas apa? Gini loh. Sebentar dulu. Anda itu yang ditanya itu bukan itu tadi. Bro, samurai. Iya, sebentar yang dulu. ditanya itu bukan itu tadi. Yang ditanya itu satu-satu kita ngomong. Yang ditanya itu tadi, iman adalah diucapkan biqaulu bilisan, ya kan? Diucapkan dengan lisan. Kemudian disimpan di dalam qalbu atau hati. Dibenarkan dengan hati. Dibenarkan oleh hati. Diucapkan dengan mulut, dibenarkan oleh hati. Berarti kalau bagi kalian itu Tuhan itu hanyalah Allah, berarti Allah itu harus ditaati nggak? Iya. Kalau Allah harus ditaati, berarti seseorang yang mencuri atau berzina, pada waktu dia melakukan pencurian dan perzinahan itu, dia sedang mentaati Allah nggak? Tidak. Nah, berarti ketika seseorang berzina atau mencuri, adakah di situ pengertian bahwa Allah itu adalah Tuhan bagi dia? Ya tetap Tuhan tetap. Nah, itu makanya saya bilang, kalau memang seperti itu pemahamanmu, berarti Allah itu Tuhan di mulut, bukan di dalam tindakan. Iya, kan manusia juga. Gimana? Yang namanya keimanan itu yajidu wa yanqusu kadang. Terus kemudian masalah guru tadi. Gini, sebentar dulu dong, saya jawab. Sebentar, ya ini guru, sebentar. Anda kan menolak. Ini terakhir. Habis itu kita kasih kesempatan kepada yang lain. Gini. Iya. Mengenai guru, pertanyaan saya, ya udah, apakah Allah mengajar? Tidak. Ngapain ngajar? Nggak ada utusannya kok Nabi Muhammad. Iya. Kalau begitu Muhammad dapat pengajaran dari siapa? Dari malaikat Jibril. Bukan dari Allah. Ya, dari malaikat Jibril, dari Allah. Siapa yang ngasih tahu Jibril? Allah. Berarti Allah mengajari Jibril nggak? Ia mengasih tahu Jibril dengan kehendaknya. Iya, dia mengajari Jibril nggak untuk supaya dikasih tahu sama Muhammad begini, diajarin nggak?
Iya, dia Oke, ajari. berarti dia Bukan mengajar langsung nggak? diajari kayak manusia kayak gitu, tapi dengan kehendaknya dong, Dis. Dengan Iya, kehendak berarti dia Allah. mengajar nggak? Dengan kehendak Allah. Bukan mengajari dengan kehendak Allah, dia dengan kekuasaan Allah, sehingga dia mengasih kepada Nabi Muhammad gitu loh. Tidak harus Iya, dengan ajaran yang ada dalam pikiran kita, nggak seperti artinya itu. begini, kalau ada yang disebut dengan ajaran Allah, berarti Allah itu pasti mengajar. Mana mungkin ada ajaran Allah dia sendiri nggak pernah ngajarin? Oh, Jangan kau fitnah Allah punya pengajaran, orang Oke, dia nggak yang pernah terakhir. ngajar. Jangan, yang terakhir. Dalam Matius 4 ayat 4 sampai ayat ke-8, ayat ke-9 kan begini ya bunyinya. Ketika Yesus itu dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu datanglah dicobai oleh setan. Lalu setan berkata, "Jikalau engkau putra Elohim, jikalau engkau putra Allah, maka jadikanlah batu-batu ini sebagai Roti. Dia kan Tuhan, Dis. Iya, dia kan Tuhan. Kok ada sifat lapar dalam Tuhan gitu, Dis? Itu nggak masuk logika. Karena Dis. kamu berpikir Coba bisa bahwa diterangkan nggak Yesus, sama saya? karena kamu berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di sorga. Gimana kok malah ketawa Anda itu? Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Itu karena sifat Anda lapar kan berpikir sifatnya bahwa manusia. Yesus adalah Bapa Sebentar, di surga. Sifat lapar kan sifatnya manusia. Sifat lapar sifatnya manusia. Memang Terus Yesus dia bukan puasa. manusia. Puasa itu bentuknya ibadah. Masa Yang Tuhan bilang Yesus sebentar, bukan manusia masa siapa? Tuhan beribadah. Sebentar dong. Masa Tuhan beribadah kepada Tuhan? Ini gimana, Dis? Ya, Nggak itu ngerti sudah saya jelaskan. Tuhan yang ditujukan Nggak kepada jelasin, Yesus. kamu. Iya, Anda ini Iya. kebanyakan debat sama Wanes yang disalahin saya. Iya, kamu nggak bisa jawab. Semua Kristen Nggak nggak bisa bisa jawab jawab. ketika itu. Nggak bisa jawab itu. Gini, Iya, Samurai, dia kan dengarkan. Tuhan. Kok dia beribadah gitu loh? Iya, karena silakan. kamu berpikir Yesus itu Bapa di sorga. Itu masalahnya ada di situ. Iya, gimana? Jadi gimana dong sebenarnya ini gimana? Yang realnya itu gimana? Sudah gitu? saya Dia itu jelaskan. manusia apa Tuhan gitu loh? Nggak jelas. Nah, ini Gimana, lagi Tuhan? pertanyaannya. Ini lagi. Gimana? Baik. Enggak, kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha hebat. Kok ada sifat lapar gitu loh? Baik. Waduh, nggak jelas Baik. Tuhannya. Saya jawab ya. Silakan deh, silakan. Baik, jawab. jadi begini, Samurai. Kamu ini Iya. habis debat sama Wanes, habis debat sama orang yang berpikir Yesus itu adalah Tuhan Bapa di sorga. Terus kamu berakinnya ke saya. Dengarkan saya. Ya, dengarkan dulu. Iya. Kamu mau dengar tidak? Kalau mau dengar saya kasih tahu. Kalau Udah, tidak saya mau mute, dengar saya mute. Saya mute. terusin ngobrol sama Mikana. Gini. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di situ, kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan Bapa di sorga. Sama seperti kata Rob. Ketika seseorang memanggil seseorang yang lain sebagai Rob, apakah maksudnya dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Jadi kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu, kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu merujuk kepada Sang Mesias. Paham nggak? Oke. Oke, Berarti sekarang kamu di sini nggak meyakini ya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ya, nggak meyakini bahwa itu Tuhan ya. kalau yang Anda maksud Tuhan Edis itu nggak Bapa di meyakini bahwa surga, Yesus itu adalah Tuhan. makanya kalau Enggak, saya maksudnya ngomong disebutkan didengerin dulu. Yesus. Dengerin. Kalau saya ngomong tuh denger, biar kamu tuh paham. Saya dari tadi mendengarkan, ya saya paham gitu loh. Saya Oke. paham banget. Ketika Saya paham kamu ini kalau Anda bicara, saya bicara, ini Anda nggak akan paham-paham terus. Ya saya tadi diam. Dengar. Saya dari tadi diam, saya nggak ngomong Baik. apa-apa. Oke. Ya, silakan. Apakah kamu berpikir bahwa Yesus itu Tuhan? Maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus? Itu bekah yang ada di dalam kepalamu? Jadi Coba, kan anak Tuhan. ketika Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa di surga. Bapa di surga itu Tuhan itu. Ketika kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudmu Yesus itu Bapa di surga itu, betul? Itukah yang ada di dalam kepalamu?
Ya Yesus yang 3 hari dia 3 hari mati kan, disalib dia mati terus. Itu kan itu Nggak kan. nangkap juga. Saya ulangin lagi ya. Kamu ini Yesus di sebenarnya dalam keyakinannya apa, saya nggak paham loh. Sedangkan kan yang lainnya itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sejati. Iya, Yesus Apapun itu dari Tuhan, Yesus Tuhan adalah di Tuhan situ itu. maksudnya Sang Mesias. Kata Tuhan di situ maksudnya kan the Tuhan. Messiah. Harus kita bikin contoh. Iya, Harus kita kan, bikin kalau contoh. Sebentar, Des, ini enak. nih, Sebentar, kan? saya bikin dulu contoh. Ini enak, Sebentar. ini enak nih. Sebentar, Kamu saya mau bikin bilang dulu kalau contoh sama misalnya kamu. Yesus itu adalah Samurai, Tuhan. dengar. Dia Saya mempunyai sifat saya apa, bikin Des? dulu, saya bikin dulu sama kamu contoh ya, contoh. Ini nggak jelas ini. Nggak jelas. Ya nggak karena jelas. kamu Ya, itu silakan. karena kamu itu ngomong terus nggak mau denger atau kamu pura-pura nggak mau tahu. Saya dengar, Des, kamu Dengerin kamu saya. ucapkan saya dengar, makanya saya bisa menjawab gitu Oke. loh. Kalau saya nggak bisa Di dalam jawab, Quran, saya nggak dengar. Oke, di dalam Quran ada nggak Dalam seorang? Quran nggak usah ke Quran saya. Ya, itu saya masalah kasih itu kamu tadi contoh itu. di dalam Quran. Saya kasih kamu contoh Kok ke pakai Quran. saya sih. Kalau tidak pakai Quran kamu nggak paham. Kamu nggak pede bawa Bible kamu gitu loh. Iya. Kamu nggak Kalau pede kalau bawa langsung kamu. kepada Bible kamu nggak nyambung. Saya kasih contoh dulu ke dalam Quranmu. Jadi Iya, makanya. jadi kelas yang bawah Coba dulu baru jelasin kelas yang dulu atas. aja itu yang di Matius. Samurai. Jelasin Saya kasih aja. kamu kelas yang bawah Silakan. dulu baru kelas yang atas Iya, ya. silakan. Baik. Iya. Oke, Ada oke, nggak silakan. ada nggak seorang nabi di dalam Al-Quran yang memanggil manusia sebagai robnya? Nggak ada. Oh ada. Ada. Sebab Rob itu adalah bentuk daripada Ya sebentar, kalimat. tenang dulu, kau nggak usah jelasin dulu. Daripada Kau nggak usah jelasin dulu. Sebentar dulu, bentuk kau nggak daripada usah jelasin kata dulu, bukan tenang. cross. Ini makanya saya bilang, kalau kamu ngomong, saya ngomong itu kita mau ngapain Ya. di sini? Kamu kan pengen mengerti. Kalau kamu pengen mengerti, kamu denger. Paham? Paham nggak? Paham atau tidak? Aduh, udah mulai deg-degan dia nggak bisa Deg-degan jawab, apa? saudara-saudara. Iya sih, Dia gimana sih? balik ke Al-Quran nggak bisa jawab. Oke, dia. saya teruskan. Dia nggak bisa Dia udah jawab mulai di ketakutan Matius nih. 4 Dia itu. dia udah mulai tahu. Ya, Oh ini silakan. tahu saya arahnya Edis nih. Waduh mati saya kalau di Kamu sini yang nih. ketakutan, nggak bisa jawab saya. Oke, saya ulang lagi. Saya ulang. Samurai, kamu tadi sudah mengiyakan ada seorang nabi Ya, silakan. yang memanggil Rob kepada selain Allah. Pertanyaan saya, ketika dia memanggil seorang Ya. manusia itu sebagai Rob, apakah manusia itu adalah Allah? Aduh, bukan. Bukan. Apakah Robnya itu mati? Tidak. Rob yang Saya manusia itu diinterogasi tidak sama mati. Polisi ya. Rob yang manusia itu tidak mati. Mati lah. Katanya Rob tidak bisa mati. Rob itu ya. Rob bisa artinya mati itu nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati Tuhan, nggak? Tuhan. Rob bisa mati nggak? Sebentar saya kasih Ya, penjelasan saya dulu. balikin, kasih penjelasan saya dulu. pura-pura bengak kayak Itu dia. artinya Saya pura-pura Tuhan. bengak kayak dia. Rob bisa mati artinya nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati nggak? Rob bisa mati nggak? Bisa mati, bisa hidup. Oh, berarti Rob bisa mati. Rob bisa lapar nggak? Rob bisa lapar nggak? Aduh saya. Langsung bingung dia. Aduh gimana nih? Rob bisa lapar Nggak, nggak? maksudnya gini deh. Sebentar, saya tanya dulu Anda. Anda Jadi yang berkata disebut Rob bahwa ini, saya Yesus jelasin lapar. dulu, supaya Pertanyaan kamu nggak saya, sesat gitu. Rob bisa lapar nggak? Nah iya, Bisa lapar nggak Rob? nggak bisa kalau Tuhan saya. Loh, Tuhan, oke, saya kalau tunjukkan. Tuhan, Allah Saya nggak bisa. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Saya balikan. Iya silakan. Baik. Ya. Saya kasih tunjuk kepada Udah Anda 2 ya. tahun kamu ulang-ulang terus masalah Di itu. dalam surat Ya, Yusuf silakan. ayat yang ke-23. Ketika Tuhan saudara-saudara, Berat dia ya, nggak bisa ya. jelasin Bible dia sendiri, saudara-saudara, berat saudara-saudara. Baik. Nih ya, surat Dia nggak Yusuf bisa ayat jelasin Bible 23. dia, saudara-saudara. Iya silakan. Di sini dikatakan Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku." Di sini dikatakan ya, "Innahu Rabbi." Kata Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Pada Allah. Rabbi ini ditujukan kepada Allah. Innahu Rabbi kan. Oke. Punya Tuhan. Baik, Tuhan. baik. Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Perhatikan. Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah.
Aku mohon penjagaan dan perlindungan daripadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh, perhatikan nih, Tuanku yang telah menempatkan aku pada martabat yang baik, memuliakan aku, maka aku tidak mau mengkhianatinya dalam hal istrinya. Jadi kata tuanku ini merujuk kepada suami dari perempuan tersebut. Kok kamu bilang kepada Ya kan Allah? kalau begini, kata Rob itu. Sebentar, tadi kamu bilang Itu, kata Robbi Rob tadi itu kan ditujukan istilah- kepada Allah, sementara di Robbi. sini ternyata suaminya, suami perempuan tersebut gimana? Yang mana yang mau Anda benarkan ini? Rob di situ bukan kata. Saya jawab dulu, jangan disela-sela dulu dong, Tuan. Rob itu ya itu kata umum. Tahu kata umum nggak? Tahu kata umum nggak? Kata umum itu Pertanyaan kata saya, yang banyak. kata Rob Jadi ditujukan tergantung kepada siapa dia oleh itu Yusuf? Kepada siapa ngomongnya? Iya, Kalau kata Rob misalnya ditujukan ngomong itu oleh Yusuf kepada manusia, siapa? Tuhan. Kalau misalnya Rob itu yang mempunyai daripada Tuhan alam semesta, berarti Allah. Iya, gitu. pertanyaan saya bukan katanya itu. Kata umum, Rob kata yang khusus. dikatakan oleh Yusuf ditujukan kepada siapa? Kamu belajar dulu masalah bahasa Ini Nggak bakalan ngerti, Tadi nggak bakalan kepada ngerti. Allah, sekarang Ini kan kepada tadi saya suaminya sudah Zulaika. bilang bahwa Rob bisa itu mati tidak? bukan kata khusus tapi kata umum. Rob bisa lapar Tergantung tidak? Kalau misalnya Allah nggak bisa mati. Ya, Kalau Rob bisa misalnya lapar tidak? Allah nggak bisa, tapi kalau misalnya ke manusia bisa. Lah terus kenapa kamu Gitu. bingung? Waktu Yesus sebagai kurios itu juga kata umum. Kok bingung? Kalau kata kurios kau Enggak, tujukan saya kepada bingung, Bapa di saya surga, ya bingung. memang Di dia Bibel tidak kamu. lapar. Di Bibel kamu mengatakan, Gimana di Bibel Anda ini? kamu mengatakan bahwa kata Ya iblis sudah, berkata, intinya "Jikalau kamu putra berbelat-belit, Allah, samurai. maka jadikanlah roti Kamu ini berbelat-belit. sebagai Kamu roti berbelat-belit. itu. Tadi kamu Itu. bilang Rob di situ ditujukan kepada Yang Allah, berbelat-belit sekarang itu kepada sampai- suami Zulaika. Nggak bisa yang berbelat-belit itu sampean nggak bisa menjelaskan kepada saya maksud dan tujuan daripada Matius 4 ayat 4 gitu loh. Kamu nggak bisa menjelaskan deh, seharusnya kamu jelasin dulu itu artinya. Intinya Saya paham gitu loh. Robnya Yusuf sudah Intinya apa? meninggal dunia. Tuh, kamu kan jadi ngehujat ke Islam kan? Berarti kamu fix. Kamu Kok tuh gimana? nggak Oke, pede. sekarang saya tanya, ini Kalau Robnya kamu Yusuf ini yang siapa? salah gitu. Loh, ini Robnya Yusuf siapa ini? Gimana kok menghujat sih? Nih loh. Itu Rob di situ artinya kepada Tuhan. Oke, Jadi, dengerin dulu. baik, Rob saya di situ saya artinya kepada tampilkan. Tuhan. Rob Saya di situ tampilkan ya. kepada Tuhan gitu loh. Baik, Kalau saya misalnya Robnya itu manusia, berarti kepada manusia gitu loh. Oke, Kamu nggak baik. ngerti di situ, percuma. Baik. Nih, perhatikan. Aduh, dia nggak Sungguh. bisa jawab tentang Matius 4 ayat 4 Samurai, saudara-saudara. jangan ngomong terus, ketanda kamu panik. Ya, silakan. Sungguh, innahu Kamu yang panik, Rabbi, Dis, bukan saya. innahu Rabbi, Iya, sungguh sesungguhnya Tuanku. Tuhan saya. Tuanku ini lo gimana sih kamu Tuhan ini? kan disebut kan? Innahu Rabbi, sesungguhnya Tuanku. Siapa Rabbi ini? Allah. Ini loh suamimu Al-Aziz kok. Allah dari tadi kok. Oh, suami, ya. Ya, itu Berarti kamu mau kepada menarik manusia, perkataanmu? Dis, kepada manusia itu. Oke, berarti ketika Ya Yusuf salah, mohon maaf, salah tadi saya salah. Kamu kalau ngomong terus gimana kita mau diskusi, samurai? Udah ngomong Oke, aja, Dis. berarti kamu salah. Baik, nggak apa-apa. Kalau gentle saya akui, saya maafkan. Oke, berarti Yusuf menyebut Ya, saya suami marah. Zulaika sebagai robnya, betul? Kenapa? Yusuf Sebagai Tuhan menyebut kali, Dis. Itu Rob di situ artinya Tuhan. ini loh Tuan, sini loh, sungguh Tuanku. Kok kamu ini ngeyel sih, gimana sih? Iya, Tuhan. Ini loh sungguh Kok Tuanku ngeyel sih, kamu telah jelasin memperlakukan aku dengan baik. Iya, Tuhan. Yakni bagaimana aku Iya. akan melakukan hal yang hal itu dilakukan suamimu Al-Aziz adalah Tuanku yang telah memelihara aku dengan baik. Iya. Oke, berarti Yusuf berkata Salahnya di kepada mana sih, Dis? Kamu ini muter-muter. Salahnya di mana? yang nggak nyambung itu kamu, udah betul. Peang. Di sini dikatakan bahwa suami oke. Zulaika itu adalah silakan. robnya, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, suaminya Zulaika sudah mati belum? Belum.
Oh, udah. Oke, berarti robnya Yusuf mati nggak? Mati. Enggak Oke, nah bagaimana rob kok bisa mati? Coba jelaskan sama saya. Katanya rob tidak bisa mati, ternyata mati. Ayo gimana? Coba jelasin sama saya. dong. Jadi begini ya. Yang namanya rob itu kata kata khos, kata Bisa am, mati kata gak rob? umum. Jawab dulu Bukan pertanyaan kata saya. khusus. Bisa mati gak rob? Sebentar dulu. Masa Kalau rob bisa misalnya dia mati? itu bersandar, sebentar Gimana? dulu dong, Dis. Rob Sebentar bisa dulu mati dong, saya nggak? jelasin. Jawab sama saya, Rob Kamu bisa kan mati nggak? debatus terkenal di Indonesia. Rob bisa lapar nggak? Masa pengen saya jelaskan tapi kamu Rob bisa lapar nggak? Ya udahlah, saya turun, Dis lah. Saya turun, udah. Kamu nggak ini nggak? Gua diskusinya. pakai gaya Saya lu, gua menghormati lu. pakai gaya lu. Gimana? Enak nggak sekarang rasanya kalau gitu? Itu kan caramu tadi memperlakukan saya. Saya paham maksud kamu. Ketika kata Rob itu ditujukan kepada manusia, bukan dimaksudkan kepada Allah. Memang Ah, betul. udah paham. Rob itu bisa lapar, bisa haus. Betul. Nah, kamu tadi Ya. bertanya kepada saya, Edis, Ya. Yesus Tuhan kan? Iya. Tuhan kok lapar? Tuhan kok... Ya karena kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu. Gimana? Dia malah ketawa ini orang ini. Ketawa panik dia. Kan maha kuasa. Kok bisa lapar gitu loh, Dis? Gak ngerti Ya saya. sudah, sedangkan Yang Robnya anehnya Yusuf gini loh, aja bisa dia- lapar, bahkan dia belum itu- meninggal kok gimana? Sebentar, sedangkan dia itu loh, setelah 40 hari berpuasa dia didatangi oleh iblis. Iya, Terus dibawa sekarang ke suatu menjadi pulau. pertanyaan Kok bisa saya, ciptaan Robnya Sebentar. Yusuf kenapa Allah meninggal? yang menciptakan Padahal Rob tidak bisa daripada meninggal. makhluk, Ah. yang menciptakan setan. Ya, tidurlah kau di bawah sana. Sama ciptaan Giliran